Jika kita diuji dengan orang tua, bagaimana cara seorang anak menyikapinya? Mohon penjelasannya. Ya, ujian seseorang itu datang dari berbagai penjuru. Ada yang ujiannya datang dari tetangganya, ada yang datang dari anaknya, ada yang datang dari istrinya, ada yang datang dari suaminya, ada yang datang dari orang tuanya. Lagi-lagi jika memang kita mau masuk surga, harus sabar menghadapi ujian. Ya, huffatin nar bisyahawat, huffatil jannah bil makarih, kata Rasulullah SAW. Neraka itu diitari sama hal-hal yang enak-enak, yang syahwat-syahwat itu. Enak, indah, nafsu. Tapi kalau surga dikelilingi sama yang kita benci. Sabar, orang itu udah benci sama yang namanya sabar. Tidak bisa lama-lama sabar. Ngadepi orang tua susah. Jadi itu cobaan antum di atas muka bumi ini, jalani cobaan ini, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, semoga dipermudah. Dan coba terus, kita tidak pernah tahu kapan orang tua itu bisa berubah. Hati orang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kapan sama Allah mau dirubah, orang itu bisa berubah. Ini cobaan. Ya, jangan kurang ajar sama orang tua karena orang tuanya tidak baik sama dia, misalkan jangan. Sahabat-sahabat dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair diusir sama ibunya. Kenapa? Ya, dikerangkeng di rumahnya sama ibunya, tidak dikasih kenikmatan dunia lagi padahal orang kaya raya. Kenapa? Karena beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah mereka kurang ajar sama ibunya, sama orang tuanya? Tidak. Tetap ngomong baik-baik. Diutus orang sama ibunya untuk mengintai Mus'ab bin Umair, suruh tangkap, suruh seret ke rumahnya. Mus'ab tahu, ini orang setiap anak pergi dia ngikutin orang-orang ini. Pasti kerjaan ibunya, dia tahu. Dia sudah kabur dari rumahnya, diutus orang untuk nangkep. Ibunya itu sayang sama anaknya, cuman sayangnya salah maksud. Ya ibunya enggak tahu gitu. Belum beriman. Ya, seorang ibu yang punya hak atas anaknya, ngerasa ini anaknya terserah orang kaya raya, kesian lihat anaknya, ngutus orang supaya ditangkap karena Mus'ab kabur. Akhirnya Mus'ab datengin ibunya sebelum ditangkap sama orang itu. Bu, ngomong baik-baik. Saya tahu bu, ini utusanmu. Orang dua ini yang ngikutin anak ke barat ke timur, ini engkau yang suruh. Ya. Kalau saya masih lihat orang ini ngikutin saya terus, jangan salahin saya kalau saya bunuh orang ini. Ana enggak takut, kata Mus'ab. Ngomong baik-baik sama ibunya. Bukan teriak-teriak, bu, kamu kafir, begini. Tidak ada. Ngomong baik-baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Temani, gauli dengan baik mereka di atas muka bumi. Wa qul lahuma qawlan karima. Ngomong yang baik sama keduanya. Jelas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung perintah jamaah urusan orang tua ini. Ngomong baik-baik. Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya sudah sakit hati anaknya ketahuan masuk Islam. Yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah 1/6-nya Islam karena dia orang Islam, orang merdeka yang ke-6 yang masuk Islam. Ketahuan sama ibunya. Ibunya sakit hati disuruh kufur, dia tidak mau. Katanya ibunya, ana tidak mau makan, tidak mau minum sampai ana mati. Biar kamu dibilang Sa'ad si pembunuh ibunya. Katanya Sa'ad, silahkan bu, tidak apa-apa. Sehari 2 hari tidak makan, tidak minum. Ya, sehari sudah mulai itu. Hari kedua sudah tidak bisa apa-apa. Tidak minum jamaah, kering itu, bahaya. Di hari ketiga ibunya sudah tidak bisa apa-apa, tergeletak. Didatangi lagi sama Sa'ad, bu, kalau ibu dikasih 100 nyawa, dicabut satu-satu, ya, di depan anak dicabut, agar aku meninggalkan agama ini, aku tak akan tinggalkan agama ini. Jadi silahkan ibu mau makan, ibu tidak mau makan, ibu mau minum, ibu tidak mau minum, silahkan bu. Langsung ibunya makan, langsung ibunya minum. Ngelihat sudah tidak berguna kayaknya. Ini tidak membuat anaknya bergeming. Ngomong baik-baik. Dan masih banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu bagaimana sama orang tuanya. Ya, meskipun orang tuanya kafir, ya orang tuanya zalim bisa dibilang sama anaknya, tapi anaknya
masih tetap berbuat baik kepada orang tuanya, mencoba dan mencoba. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda jawab.